Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, ini kebetulan di sore hari ya. Buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Nah, di sore ini saya akan berbagi tutorial pertama-tama cara menghidupkan mesin VW ya, kalau misalkan susah hidup di awal atau mesin pada saat dingin atau sudah lama tidak dihidupkan. Ini cara tutorialnya untuk mengecek satu persatu apa saja, dan untuk penyetelannya gimana. Nah, ini simak terus, jangan di skip biar teman-teman semua bisa mengerti dan paham ya. Nah, kebetulan di mesin ini saya cuman ganti lem sama packing ya, bagian atas ini tidak overhaul. Ini untuk mesinnya masih normal dan tidak ngebul ya. Nah, ini untuk suara mesin memang agak kasar. Ini sengaja saya untuk klep-klepnya agak direnggangkan dulu ya. Ini terus nanti ini cuman membersihkan bagian mesin, dek-deknya ini istilahnya di salon lah gitu, di make up gitu. Nah, nanti saya akan terangkan cara menghidupkan pertama-tama nanti di bagian cek bagian TMA ya, topnya, top 1. Nah, kedua nanti di penyetelan karburator, terus bensinnya bagaimana, cara pengecekan api dari koil. Nah, mungkin seperti itu nanti untuk dasar-dasarnya. Untuk awal pertama kali kita menghidupkan sebuah mesin VW yang misalkan sudah lama tidak dihidupkan, ataupun misalkan pagi susah hidup segala macam. Ini tips dasar-dasarnya ya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman memerlukannya ya dimanapun Anda berada. Langsung saja kita cek. Pertama-tama kita topkan dulu ini di bagian kabel busi nomor 1 ya. Nah, ini cek bagian kabel busi nomor 1. Nah, untuk kabel busi nomor 1. Nah, ini nomor 1. Nah, kita buka dulu untuk kopdelkonya. Nah, setelah itu arahkan si rotornya ini. Rotornya ini yang bagian ini cabut aja nggak apa-apa. Nah, ini yang bagian ini diarahkan ke kabel busi nomor 1 ya. Nah, ini kan ada noknya ya, sini nih. Bentar. Nah, ini dipaskan, dimasukkan. Nah, terus ini diarahkan ke bagian kabel busi nomor 1. Nah, ini nanti kita putar. Miringan. Nah, ini posisinya di sini. Nah, setelah posisi di nomor 1,
Ini untuk TMA-nya. Nah, ini untuk tandanya dipuli kan ada di sini. Nah, ini tandanya ini harus simetris, tegak lurus sama ini ya, blok ya, tengah-tengahnya blok. Nah, ini enaknya lagi kalau pulinya ada angkanya ya, ada TDC, BDC. Nah, itu setelah kita ditopkan ke posisi busi nomor 1, ininya misalkan di TDC ya, ini ke nomor 1. Dan setelah itu tutup kembali untuk kopdelkonya. Nah, kalau teman-teman penasaran ini apa misalkan ini tuh ini tuh posisi busi nomor 1 apa nomor berapa. Nah, teman-teman bisa buka tutup klep ya di sebelah kanan. Itu posisi klepnya udah renggang semua apa belum. Nah, itu kalau untuk memastikan, kalau misalkan teman-teman bingung untuk mengecek di sini, misalkan udah lupa ya kabelnya ini ketarik apa gimana. Nah, kita bisa ngecek di bagian klep, cari yang renggang, in outnya renggang. Nah, itu terus yang kedua di lubang busi untuk TMA-nya ya, titik mati atasnya. Untuk pistonnya itu posisi di paling atas, klep terbuka semua ya untuk setelan klep. Nah, itu setelah itu cek api dari koil. Nah, ini yang tengah ya, cara mengecek api dari koil itu kita coba dulu. Nah, kalau teman-teman sendirian ya, misalkan di jalan ada trouble, ada apa mati, nah sebisa mungkin harus ada tombol starter di bagian ruangan mesin ya. Ini untuk PW kodok ini dikasih starter di bagian sini. Nah, ini jadi teman-teman bisa nyetater di ruangan mesin atau pada saat bawa mobil sendiri. Nah, kita akan cek apinya dulu setelah tadi ditopkan. Kita cek apinya. Nah, ini untuk yang dari koil dari sini. Bentar. Nah, ini kabel yang dari sini yang menuju delco, dari koil menuju delco, ambil yang tengah, ini didekatkan ke massa body ya. Nah, ini ke main body. Setelah itu di starter. Nah, ini untuk ke body, ke mesin bisa, ke sini bisa, yang penting ada minnya ya. Nah, setelah itu di starter untuk mengecek apinya dulu ya. Sebentar, itunya belum dikontak. Nah, ini ada ya, lihat nggak? Nah, saya dekatkan. Ada ya. Nah, setelah itu kita ini kan apinya udah ada. Nah, sekarang kita cek bensin, teman-teman udah bisa lah kalau untuk bensin. Cek bensin ini dari, kalau ini kan membran. Nah, kalau rotak kan tinggal ngelepas selang bensin yang dari karbu terus dikontak. Ngecek bensin, buka selang bensin yang menuju ke karburator yang ini. Dibuka terus dikontak, kalau ada bensinnya itu aman. Yang kedua di sini. Nah, ini di pancuran ini kalau bensinnya udah masuk, ada pancuran di sini yang kuningan. Kalau di gas-gas itu ada nyembur.
Nah gini, yang tengah itu di bawah itu sudah pasti bensinnya sudah masuk ya. Nah itu sudah masuk. Nah kalau misalkan susah ya lihatnya dari atas, kita bisa cara menggunakan dengan tangan ya, dimasukkan ke sini, ke arah ke bawah pancuran bensin, tangan kita ini ke bawah pancuran bensin gini, lalu digas gini. Nah kalau misalkan basah seperti ini, itu bensin aman ya, berarti bensin udah ada. Nah sekarang kalau untuk nyoba hidupkan, nanti saya hidupkan. Ini saya akan menerangkan dulu tentang penyetelannya. Nah setelah itu untuk penyetelan angin kita di posisi yang paling atas. Misalkan kalbu teman-teman itu 31, 34. Nah ini setelan yang sebentar susah. Nah yang ini teman-teman coba putar di satu putaran ya. Kalau misalkan satu putaran mundur ya, kita tutup dulu ini ke arah kanan searah jarum jam, ditutup dulu. Nah setelah itu misalkan ditutup di angka jam 12 ya. Nah kita putar berlawan arah ya. Nah, kita putar satu putaran, misalkan jadi ke angka dari jam 12 jadi jam 11 ya. Nah itu jadi satu putaran. Nah kalau satu setengah jadi jam setengah 11 ya. Nah ini yang ini coba diputar diputar lawan arah satu setengah putaran yang ini. Nah kalau yang ini bisa di atas yang anginnya ini yang kecil, ini 2 putaran atau 2,5 putaran ya. Sama, untuk arahnya sama, ditutup dulu, terus nanti lawan arah jarum jam diputar ke kiri ya. Ini semua ke kiri kalau membuka itu 2 sampai 2,5 ya kalau untuk angin itu. Nah untuk irit borosnya, untuk responsif ini bisa diatur dari sini ya. Untuk stasioner bisa dari sini. Nah mungkin itu. Setelah itu misalkan mau dihidupkan, ini posisi nahpurnya harus pas ya. Tadi kan udah ditopkan ya, udah pas ke busi nomor 1. Nah kita tinggal sesuaikan dari geser-gesernya ini delco. Untuk ke kanan itu tambah, untuk ke kiri mengurangi. Nah biasanya di sini ada yang kalau misalkan pakai platina apa pakai CDI biasanya berbeda ya karakternya. Kalau CDI itu misalkan tidak mau terlalu ngepur ya, tidak mau terlalu ke kanan. Biasanya itu tenaganya agak kurang ngepos lah istilahnya. Itu pengennya tuh agak mundur ke kiri ya, ke sini. Berarti searah jarum jam. Kalau tambah ngepur, kebalikan jarum jam. Terlalu ngepur, mengurangi ke sini untuk menambah ke sini. Itu jangan terlalu banyak. Nah, kita tandai dulu di sini di bawah, teman-teman. Di garis aja, garis lurus sebelum hidup, Nah, kita sesuaikan penyetelan kita mau nambah apa mengurangi. Itu paling sekitaran 2 mili ya. Untuk pergeseran tuh 2 mili. Nah, kita coba dulu enaknya seberapa, kita sesuaikan. Nah setelah itu kalau untuk susah hidup biasanya itu terlalu ngepur bisa, kurang juga bisa itu. Tapi sih ya usahakan jangan terlalu ke kanan ya. Kalau setelah hidup misalkan di setel enak ringan, nah diusahakan dikurangi ya, agak ke kiri, agak ke sini dikurangin 1 atau 2 mili ya. Itu kebetulan saya belum punya ini alatnya timing leg itu ya, yang di pakai lampu ya, semprotan ke puli itu untuk ukuran timingnya seberapa ya, biar lebih akurat gitu. Mungkin untuk apa lagi ya. Nah untuk misalkan mesinnya teman-teman mati-mati terus, itu bisa dicek sepuyer yang di bagian sini ya.
Nah, ini yang paling depan kan ada 2. Nah, yang paling depan, yang paling sana dibuka, dibersihkan aja ya, ditiup, lalu dipasangkan lagi. Setelah itu setel anginnya ya. Biasanya kadang-kadang kalau untuk mati-mati itu bisa setelan anginnya nutup, terlalu nutup bisa, yang atas juga bisa terlalu nutup, itu bisa mati-mati juga. Yang kedua, ini terlalu ke kanan bisa juga bisa mati-mati, terlalu mundur juga ini bisa juga mesin mati-mati kalau pada saat stasioner. Nah, cuman itu mungkin tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dimanapun Anda berada. Jangan lupa dibantu subscribe-nya, di share juga dan di like, dan coba tekan loncengnya ya, biar video-video terbaru saya yang bisa membantu teman-teman, khususnya bagi pemula ya, yang belum tahu, yang pengen tahu, untuk teman-teman penghobi otomotif di mobil VW ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita hidupkan ya mesinnya.